Welcome to my cribs. Waduh, sombong Anda mentang-mentang anak lama ya. Yoi. Suami mengambil langkah baru tuh kayak udahlah mendingan kita lagi aman, gak usah aneh-aneh lagi gitu. Langkah baru tuh maksudnya seperti menikah lagi gitu. Astagfirullah. Jangan jawaban aman. Nggak, lu ngerasa diawasin Nggak, Tuhan kan? Anda sudah terjebak Lu dalam ngerasa pertanyaan ini. diawasin Tuhan kan, langit Ya kan? terbuka kan? Allah melihat. Hah? Kalau untuk orang yang tidak berani mengambil resiko, dia akan stay di zona itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk orang yang ingin hidupnya lebih berwarna ya, dalam artian punya obsesi, punya keinginan lebih, namanya kita manusia, Ya. pasti dia akan mencari tantangan itu. Wah. Ayo, apa Aduh, aja nih? kan Kena. udah saya bilang jangan Iya. nanya-nanya, di sini kena Apa pasti. aja coba? Welcome to my cribs. Waduh, sombong Anda mentang-mentang anak lama ya. Yoi. Selintas pertanyaan di Iya. kepala. Iya. Kepala siapa? Kepala lindung. Lindung. Kepala lindung. Boleh lanjut Kepala nggak sih? batu. Minum OBH dong. Nang, ini lintas makna, Oh, bukan iya. chatting. Ya. Oh, sorry. Katanya manusia tidak pernah puas. Berarti manusia tidak pernah bisa merasa cukup. Dong. Boleh nggak dongnya disambung? Boleh. Iya, iya kan? Tapi banyak yang bilang, kita nggak akan pernah nyaman kalau nggak merasa cukup. Jadi sebenarnya kita bisa merasa cukup atau enggak? Nah, hari ini lintas makna buat yang di rumah nonton agak berbeda ya. Agak panas. Iya. Kalau di studio dingin, itu aja bedanya. Karena kita di Abu Dhabi hari ini. Iya. Kita di Abu Dhabi. Welcome to my cribs. Sekarang lagi ada di lintas makna bersama CXO Mania. Iya. Nah, ini juga hari ini ada CXO Mania mantap yang udah hadir, datang ke sini bolos kerja. Ya paling minimal bolos WFH lah ya. Work from home dan datang ke sini untuk melihat Mas Tata. Untuk lihat Mas Tata mana suaranya? Gak ada. Udah kan? Nang. Nggak, Nang, lu jangan menggiring opini, Nang. Lah, emang bener sekarang cewek-cewek masa mau lihat gua? Apa yang mau dilihat? Orang di tiap takjil ada gua. Ini mau lihat nggak topik hari ini nih? Hah? Ada di sini semua ya. Wah, nggak usah dong. Hari ini Topik kita hari akan ini membahas berkaitan apa? dengan perasaan yang menghantui tim CXO Lab. Ya, Di mana mereka kayaknya nggak merasa cukup dan nyaman. Kalau kita syutingnya cuma di studio, emang iya? Kurang gede budgetnya? padahal mah repotan di luar. Padahal repotan di luar. Kali ini bertemu secara langsung di Lintas Makna Intimate Podcast Tour dengan gua Danang. Dan gua Dikta. Tok. Aduh. Kali ini kita hadir di Jakarta, tepatnya di Kolam. Nama tempatnya di kolam. Oh iya? Iya. Oh iya benar. Kalau dia agak lonjong di kulum. Maksudnya es krim loli dong. Masa nggak boleh? Tapi karena ini lebar dan panjang di kolam. Di mana kita semua di sini akan membahas sesuatu topik. Ada lanjutannya, Bisa boleh nggak? minggir Tolong, nih. boleh nggak cepet nih? Satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kita semua. Iya. Dan dimanapun kamu berada. Iya. Kalau yang di sini nanti mau nanggepin juga boleh. Setuju nggak setuju boleh? Ya, Iya. marah atau kesel mau ngajak debat boleh ya? Iya. Debat kami layani. Iya. Lanjut dong. Menyebur kolam boleh. Jadi teman-teman yang hadir jadi teman-teman yang hadir boleh banget untuk memberikan pendapat. Kalian boleh ngasih gaji kalian ke kami. Iya, insya Allah diganti Nyawer. 10.000 kali lipat ya? Iya. Tapi kami nggak pakai marah-marah di depan Zoom. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut topik kita hari ini, mau nanya yang hadir di sini. Bentar, saya lihat contekan pertanyaannya. Oke, basa-basi dulu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Oke. Udah puasa berapa lama? Udah dapat puasa berapa? Ada yang nggak puasa? Ada yang mau kopi? Nggak ada ya? Nggak, teh mau teh. Nanti diambilin sama... Ada yang nggak tahu diri? Soalnya kalau kami yang puasa tidak ada tantangannya, apalah artinya kami berpuasa?
Iya gak? Iya, iya. Jadi kami belum merasa cukup kalau puasa doang tanpa ada tantangan. Iya, Jadi udah, kalau ada yang mau minum terik boleh. matahari udah ya Udah. kan. Apalagi minum-minum depan kita tuh itu satu mufakat ya. Enggak ada Apa sih, manfaat. Manfaat. Salah. Manfaat. Nah kita hari ini mau ngebahas itu tentang perasaan cukup atau tidak. Iya. Apakah teman-teman di sini sudah merasa cukup? Apakah merasa cukup dengan amal ibadah mereka? Wow. Kok mereka sih kalian? Kalian gitu. Iya, iya. Susah nih soalnya. Nyaman nggak sama yang sudah kalian dapatkan? Nah, itu dulu deh. Ada yang mau cerita tentang pendapatannya? Mungkin kayak tempat kerja gue toksik banget nih. Kebetulan di Jaksel mungkin. Aduh muncrat sorry. Ada yang mau cerita? Pasif nih? Kalau nggak ada, gue tanya Mas Tata nih. Tanya dong. Mas Tata, Ya. apakah Anda puas? Apakah lu udah merasa cukup sama apa yang udah lu dapetin? Kalau gue pribadi, gue tuh orangnya nggak suka yang berambisi gitu. Jadi maksud gue kalau orang kepingin, pokoknya gue pengen punya duit 7 miliar gitu. Enggak gue gitu. Yang penting gue bisa happy, teman-teman gue happy, sekeliling gue happy, makan gue cukup, gue tidur nggak kehujanan, nggak kepanasan, ada AC, terus Netflix, terus gue jalan bisa pakai mobil, segala macam. Jalan pakai mobil gimana sih? Iya, Jalan maksudnya pakai kaki. mobilnya gue tenteng aja gitu. Oh, bagus. Kayak megang delman. Bagus. Iya kan? Terus baju nggak robek-robek, mungkin robek tapi Didengkul. mahal kali ya. Oh iya benar. Benar. Terus ya pokoknya semuanya itu. Yang penting sih orang-orang sekeliling gue happy, pasti gue akan happy. Tapi lu emang orangnya tuh butuh dikelilingi sama orang-orang? Enggak. Enggak. Lu orangnya solitude sendiri. Gimana? Solitude. Apa tuh? Saya takut ngomong jorok. Cut. jadi lu orangnya emang hobi sendirian gitu. Gua tidak suka tergantung sama orang lain karena ketergantungan terhadap orang lain merugikan kita tapi juga bisa merugikan orang lain itu juga. Jadi kalau lu sendiri sudah merasa cukup dengan diri lu asal sekitar lu Gua lebih karena sebagai manusia menurut gue ya kita nggak ada yang namanya ngerasa cukup kalau kita nggak melimiti diri sendiri dan kita bersyukur. Nah, karena menurut waktu itu gue sempat ditegur sama mentor gue. Karena gue Siapa overwork. mentor lo siapa kalau boleh tahu? The Fresh Makers. Woi, siapa itu? Iya, mentor The Fresh Makers. Hai ya. Oke. Jadi dia bilang, kenapa overwork gitu? Kenapa kamu mempersembahkan banyak hal untuk orang lain sehingga kamu hampir melupakan dirimu gitu? Terus gue tanya Tapi karena udah aku kamu sama itu. udah, Oh itu sus. gue duduk di pundaknya dia. Iya terus. Oh, iya. Lo hantu dong. Lebih ke kliwon sih. Ya terus. Gitu. Nah, terus dia bilang batasnya karena aku masih belum merasa cukup. Nah, terus dia bilang cara buat cukup tuh ya bersyukur. Ya. Itu menarik sih. Gimana cara seorang lu bersyukur? Gini pakai mesin atau pakai Philips, cukuran gue Philips ya. Philips. Gak boleh? bagus. Gimana cara lu bersyukur? Jangan apa ya? Kebetulan gue selalu diajarkan dulu gitu. Kita jangan ngirian. Itu kan kayak salah satu bahan bakar lo tidak merasa cukup terus kan? Ya. Udah dong. Lo ngeliat orang, kok dia gini sih, kok dia itu sih gitu. Ya udah, maksud gue, lo punyanya apa, dimaksimalin aja gitu. Sampai lo happy aja udah gitu. Soalnya apapun yang lo lihat, mau sejelek apapun, mau sebagus apapun, kalau itu bukan punya lo dan tidak ada di posisi lo pasti akan mau di posisi itu. Pasti akan ngerasa, itu rasanya apa ya gitu, ngerti gak lo? Tapi Nang, kalau menurut lo nih, Enggak. arti cukup dan nyaman itu buat lo apa? Selain enough sama comfortable ya? Nang muncrat Nang, gih. Parah sih. Bau lagi kan lagi puasa. Iya tahu, bawa kasturi. Aduh, wangi dong kalau kasturi. Cukup sama nyaman ya tadi. Gue juga orangnya kayak kurang lebih kayak lu, cuma gue gak ganteng kayak lu aja. Jadi gue Danang ganteng deh. Ganteng kan? Lo tuh gak bersyukur berarti Nang. Kalau itu, lo denial kalau lo tuh ganteng. Berarti lo gak cukup bersyukur dan tidak nyaman. Bener gak? Enggak, sekarang kita ngomongin kenyataan aja, gak usah bener-bener lu semua lu. Kalau Sekarang gini kita polling, Mas Ta sama Mas Danang gantengan mana? Danang lah. Ngomong kosong. Ini gue bukan denial. Kalian memang. Jadi, nah enggak, gue kalau cukup dan bersyukur, gue kurang lebih mirip kayak lu. Gue bukan orang yang suka mamerin sesuatu gitu. Jadi gue pribadi juga kayak hidup orang lain tuh nggak terlalu menarik buat gue. Jadi gue tuh lebih suka ngelihat gue tuh kurangnya apa, gue benerin gitu. Makanya
Gue pernah ngomong juga di salah satu episode CXO. Minder itu jadi teman gue. Jadi gue dengan minder, contoh nih, gue ngerasa tadi minder. Gue gak seganteng Masta. Apa yang gue lakuin? Sedih, gak mungkin bisa bikin gue ganteng. Malah kisut muka gue kayak kismis. Jadi yang gue lakuin adalah gue perawatan. Pakai air mawar, datang ke dermatologis, yang gitu. Gue olahraga, sehingga gue mungkin tidak ganteng tapi charming. Gue berusaha untuk itu. Lu ngetawain gue lu, tadi lu mau jemput Bukan, gue. maksud gue, ini bridgingnya nih keren banget ya. Menuju ke roketnya itu keren, ke charming itu panjang orang. Oh iya betul. Bagus. Elon Musk gitu lagi. Emang ya? Enggak. Yuk lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi menurut lu manusia itu sebenarnya bisa atau enggak merasa cukup? Karena kalau kita kan berdua bisa nih. Gini, bisa atau enggaknya itu bukan limit, bukan ukuran maksudnya. Oke, menarik. Karena cukup itu limitnya itu macam-macam menurut gua gitu. Lo cukup nggak makan segini gitu. Mungkin buat gue cukup, buat lo nggak cukup gitu ya kan. Maksudnya cukupnya tuh kurang Beda-beda ya? fleksibel gitu. Iya, Tapi iya. yang terpenting ya si bersyukur itu menurut gua gitu. Dengan lo bersyukur, lo pasti akan merasa cukup di tempat dan waktu yang tepat gitu. Karena ini menarik nih. Di sini ditulis merasa cukup dan puas. Karena kayaknya kalau cukup sama puas tuh beda ya. Puas tuh lebih ke ego dan hawa nafsu gak sih? Terasanya, setuju gak? Siapa yang lagi nafsu di sini? Ada kucing. Jadi kalau gue puas ini nih yang kadang-kadang ngelibatin ego sehingga mau lebih gitu. Gue tuh kurang ngerasa puas tuh di uang. Gue tuh suka banget uang lagi. Oh iya. Iya. Gue tuh suka banget uang, jadi gue kayak cari uang. Apa mungkin ini juga jadi pertimbangan sih? Ada yang sama gak suka uang? Sama ya? Suka uang ya? Lo suka uang? Suka uang? Gue perlu uang. Gue suka. Gue perlu uang. Lu perlu? Gua Nah ini perlu menarik nih, nanti kita bahas. Gue lebih suka uang Fehung. Kalian suka uang apa? Aduh. Sorry ya. Habis berak ya barusan ya. Oh. Jadi kenapa gue suka uang? Mungkin ada latar belakang ini. Gue dulu kecil, itu hidup bisa dibilang kurang berkecukupan. Itu yang ngebuat gue bahwa gue gak mau balik lagi ke sana. Gue mau berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan uang, tapi dengan tidak menjual harga diri gue. Itu dia tuh yang ribet tuh. Makanya kalau misalnya gue punya prinsip kalau estetikanya bagus, uangnya sedikit, gue ambil. Uangnya bagus, estetikanya bagus, gue ambil. Estetikanya jelek, uangnya gede, gue ambil. Estetikanya jelek, duitnya kecil, gue tinggal. Emang Gitu. iya kayak begitu emang harusnya. Nah, gue begitu. Ya itu spesialnya apa? Nggak ada. Gue nyureng-nyureng, ini ngomong apa sih? Nggak ada. Gila orang ini. Nggak ada yang Ya, harus ya, ya. spesial. Nah kalau lu tadi ngerasa butuh uang, maksudnya gimana? Perlu. Gue perlu uang. Ah. Ya gue perlu uang ketika gue membutuhkan sesuatu dengan uang itu. Ketika gue udah nggak perlu uang untuk memenuhi kebutuhan gue, ya udah. Gitu. Jadi gue apa ya? Gue tuh nggak mau menghamba ke uang sih. Karena buat lo mencari happiness dari uang akan apa namanya? Akan rumit menurut gue. Iya. Jadi apapun yang, aduh gue gak ada duit lagi, aduh pasti gitu, males gue gitu. Jadi gimana caranya, aduh gue gak ada duit, gimana nih biar bisa ketawa-tawa tapi tetap gak ada duit tapi ya udah. Iya. Dan gue gak percaya ada orang gak punya duit. Setuju. Gak ada orang gak punya duit. Iya. Mau 1.000 perak, mau 2.000 perak tuh itu duit. Iya. Jadi biasain kalau gue ngasih tahu ke teman-teman gue, mau duit lo cuma 2.000 apa, jangan pernah bilang gue gak ada duit. Bilang aja duit gue ada tapi gak cukup. Iya. Gitu. Atau duit gue Belum ada cukup. tapi iya nih kayaknya gak kurang nih gitu. Budgetnya buat yang lain Iya menarik. budgetnya buat yang lain. Nah kalau menurut teman-teman di sini, gimana? Apanya coba? Menurut kalian sendiri nih soal kecukupan dan kepuasan gitu. Ada yang mau memberikan ceritanya? It's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ada nggak mungkin punya anak gue tuh kenapa ya ngerasa nggak cukup sama pasangan gue misalnya? Iya. Atau gue ngerasa nggak cukup, kayaknya gue selalu nggak merasa cukup sebagai anak gitu. Iya. Pada orang tua kan, kita maksudnya banyak kan relationship sama orang tua kayak, gue di mata orang tua gue kok kayak nggak cukup mulu sih gitu. Iya, ada Terus sih kayak gitu. Ada yang lo, misalnya gaji gue udah 600 juta tapi gue nggak nyaman sama gaji gue gitu. Ya bener nggak? Ada. Iya kan? Ya kan Ada kemarin nggak, aja ada yang ngerampok bank, gajinya udah 60 juta. Itu masih kurang cukup buat dia. Iya, dan dia nggak nyaman dengan kecukupan dia yang udah ada itu. Nah, coba. Coba siapa? Siapa? Ayo, jangan takut-takut. Dapat Yupi nih.
Ada yang mau menceritakan soal kecukupan dan juga kepuasannya? 500.000 untuk yang bertanya. Wah, saya aja sendiri. Oh, maruk kamu. Iya betul. Soalnya ini nih, Nona yang baju kuning deh, coba deh. Kasih mic deh. Tolong deh. Odin. Odinson. Nah, Nona yang ini, soalnya tadi dia bilang dia suka banget sama uang. Betul, suka banget sama uang. Yang gue pengen tanya adalah, apakah lu, namanya siapa Nona? Hafsah. Hah? Hafsah. Hamzah. Hamzah? Hafsah. Aduh. Hafsah. Hafsah kan? Bener Hafsah. Hamzah. Hafsah. Hamzah. Hamzah. Iya. Hafsah. Hafsah men. Capsah. Kenapa lu tambahin C depannya? Dibanting. Nah ini lu kan suka sama uang kan? Apakah uang yang ada di lu sekarang lu sudah merasa cukup? Cukup. Kalau disyukuri sudah cukup. Enggak, itu jawaban aman. Jawaban Itu aman. jawaban itu. aman. Jangan Enggak, jawaban enggak, aman. enggak. Jangan jawaban aman. Enggak, lu ngerasa diawasin Ya, Tuhan kan? Anda sudah terjebak dalam Lu pertanyaan ini. diawasin Tuhan kan langit Ya kan? terbuka. kan? Allah melihat. Cepetan. Paling merasa senang atau suka sama uang adalah Yes. ketika setrika baju nemu di kantong masih ada uang, apalagi uang suami, itu paling senang. Oh, dia senang zolimin uang suaminya. Iya. Iya, itu paling Ternyata senang. ketidakpuasannya adalah yang diberikan suami. Suaminya mana sekarang? Suaminya mana? Ya itu lagi ngerogohin celana, untung dia nggak ada. Ada nggak duit gue nih? Maya nih super. Jadi Hafsah sendiri ngerasa sudah puas sama apa yang udah didapat. Alhamdulillah sudah puas. Alhamdulillah udah puas. Udah puas. Bos. Pembelian apa sih yang Hafsah pernah beli dari kecil pengen banget nggak kebeli-beli terus akhirnya kebeli, pernah nggak ada momen itu? Tertoran? Apa? Ada. Apartemen. Wow. Waduh. Di mana Apartemen tuh? di mana? Kalau boleh tahu. Apartemen di Basura. Basura. Iya. Aku di Tower B dulu. Aku di Tower F. Oh. Iya. Oh, Apakah apartemen. suami kamu Danang? Kok beda apartemen? Ya, namanya juga taruh. Tower G isinya ada. Iya benar. Iya kan? Yo, ada Satpol PP langsung. Nah, ya nggak jadi. Kita cancel. Di warning, lu sih Iya, Nang. sorry. Jalang, mulut lo jalang banget. Sorry, gila. Sorry. Jadi sekarang sudah cukup setelah memiliki apartemen. Ada impian yang masih belum didapatkan nggak, Hafsah? Banyak. Apa? Impian yang didapatkan pengen Saham Facebook? jalan-jalan ke Eropa. Oh, ya kan? kemana? Ya Belanda? kemana aja semua Eropa. Belanda? Belanda boleh. Oke. Pokoknya semua Eropa lah. Eropa, oke. Ya, Eropa. Pengen apa lagi ya? Naik haji tapi sekeluarga gitu. Ih, menarik. Iya. Nah, berarti dengan segala impianmu, yang sekarang berarti cukup atau tidak? Gini, kalau cukup sekarang cukup. Oke. Tapi kalau mimpi itu tidak pernah berhenti. Keren. Jangan lupa beli bukunya Hafsah. Mimpiku tak terhenti. Ma, mau nanya, Ma. Emak dua Suami anak saya bohong. kan minta jatah mulu ya, Ma. Anak dua loh, gokil. Oh, Oke, iya? terima kasih Hafsah. Oke. Ada lagi nggak yang mau Oh, baca fakta katanya. baca fakta? Selintas Oke. fakta bermakna. Oke. Kebutuhan manusia pada dasarnya adalah sandang, pangan, dan papan. Dan perhatian kalau menurut gue. Ya, tambah perhatian dan kebiasaan. Perhatian aja. Perhatian ya ada. Sebuah teori tentang hierarki kebutuhan yang ditulis oleh seorang psikolog terkenal di Amerika bernama Abraham Maslow. Maslow. Mas gue. Abraham Maslow menempatkan Iya. self actualization atau aktualisasi diri sebagai puncak tertinggi dari kebutuhan manusia. Dorongan yang timbul dari aktualisasi diri ini membuat kita sebagai manusia ingin terus mengembangkan potensi diri dan kebutuhan. Oke. Ya, kebutuhan manusia pada dasarnya ada sandang pangan papan tuh betul, papan ya kan. Iya. Itu paling pokok tuh. Paling Tadi pokok. lo bilang perhatian juga perlu. Lo udah punya semua, udah punya baju, rokok, makanan, rumah, tapi nggak ada yang merhatiin. Percuma, iya nggak? Kayak gua. Udah stop. Dan ini si Abraham Maslow ini pasti dia juga kesepian orangnya. Menempatkan self actualization atau aktualisasi diri sebagai puncak tertinggi dari kebutuhan manusia. Mau lintas makna mau gosip Masta nih. Oke, menurut kalian gimana? Soalnya saya nggak ngerti. Enggak, soal self actualization sih. Aktualisasi diri buat lu penting gak sih?
Perlu. Kenapa? Menarik nih. Coba kenapa baju hijau? Odin? Coba mic-nya yang baju hijau menurut dia perlu nih. Nona namanya siapa? Selamat sore semuanya. Sore. Nama saya Ninu. Hai Ninu. Aktualisasi diri sebenarnya itu tergantung dari pribadi kita sih ya. Menarik. Karena itu kan berbentuk dari lini. Hmm. Lini itu kan ada puncaknya. Puncak itu pasti kan ada suatu pencapaian dari diri kita sendiri, yang dimana orang lain itu ya lu udah mencapai misalkan kebahagiaan. Kebahagiaan kita beda sama kebahagiaan dia. Kita bisa aja seperti yang tadi diomongin, dengan makan nasi cuman ya lauk cuman telur doang kita ya bahagia gitu kan. Cuman belum tentu mungkin orang lain juga segitu doang. Gua mah bahagianya kalau misalkan gua makan ayam, gua makan steak, gua makan burger atau apa dan segala macem gitu. Jadi aktualisasi diri ya tergantung dari pribadi kita sendiri gitu loh. Gak bisa disamaratakan dengan orang lain. Nah tapi kan sekarang kan kayaknya kalau nggak caper nggak makan. Gimana menurut lo Tak? Gimana menurut lo Nona Nino? Nona Nino memang asik. Kayak wing odong-odong tuh. Oh iya Nona Nino. Gak caper gak makan. Iya. Enggak juga sih ya. Nah sebentar, gue potong. Nona kerja di Freelance. freelance. Oke, wajar nih kalau yang kantoran ada nggak yang kantoran? Ada yang kantoran nggak? Nanti gue mau nanya Ya, Nona Kardigan Biru ya. Ya tim cek sholat. Wah, bener juga kantoran. Nona Nino berarti nggak caper nggak makan nggak setuju? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak, Oke. enggak juga. Kalau lu Tak? Ya enggak lah. Enggak. Ya tapi kan orang beda-beda apa ya, personality beda-beda, background keluarga beda-beda. Ya. Lo dibesarkan di keluarga seperti apa, lo besar di lingkungan seperti apa, itu yang akan jadi pertimbangan lo. Misal ditanya, menurut lo kalau nggak pamer, nggak makan, mungkin ada yang jawab, oh ya iyalah, biar orang tuh tahu kalau kita tuh punya sesuatu, jadi orang tuh percaya sama kita. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang orang, bodo amat lah, gue mau dibilang apa juga gue nggak peduli, yang penting gue happy, gue tidak menyusahkan orang lain, udah beres. Menarik. Coba Nona yang Kardigan. Nona Nino terima kasih banyak. Nona kerja di kantor apa kalau boleh tahu? Apa sih? Alfie? Saya di Ernest Young. Apa? Ernest Young. EY. Oh, Ernest Young? Iya. Itu namanya? Nama kantornya? Nama kantor. Nama KP. Nama nonanya? Oh, saya Ingrid. Siapa? Oh Ingrid. Ingrid, ya. Oke. Ingrid. Nona Ingrid di kantor masa nggak ada yang caper-caper buat Cari muka ke bos, penjilat gitu nggak ada? Ada sih. Ada ya? Ada. Siapa kalau boleh tahu namanya? Jangan. Kenapa sih? Gue tuh transparan toh orangnya. Iya bener sih. Gue apa aja gue sebut kali. Oh gitu? Enggak sih. Nang. Coba. Iya, Danang. Oh iya Danang, oke. Danang. Iya oke. Nona, menurut Nona gimana soal aktualisasi diri? Berarti kan kesannya kan kayak butuh pengakuan dari orang lain. Menurut Nona gimana soal itu? Di kantor mungkin atau di kehidupan Nona? Ya sebenarnya sih memang perlu ya, karena kan kita kerja. Maju dong. Gak kedengeran, Kak. Maju dong. Iya nggak Gimana? Nyaman dia ngomongnya. Malah deg-degan. Oh gimana? Gimana? Ya aktualisasi diri perlu, karena kan namanya kita kerja kan kita cari jabatan gitu. Ya kan kita perlu aktualisasi untuk kayak misalnya kan kita butuh itu untuk Portfolio. ya kayak gitu. Kayak oh iya, balik ke prompter katanya. Oh jadi menurut Nona memang butuh. Iya butuh. Ini menarik nih. Makanya itu kan perspektif, Nang. Iya. Iya kan? Ada yang butuh itu untuk mencapai satu pencapaian yang dia mau gitu. Iya dong. Soalnya kan sekarang suka ada yang nggak suka terus ngomong udah gitu tersakiti. Contohnya nih misalnya, lu masa harus caper supaya bisa makan gitu kan ada yang menghakimi gitu kan? Iya sih. Ya sebenarnya itu sih bahasa sih sebenarnya lebih ke bahasa aja gitu. Gue sebenarnya agak prihatin dengan tata kata zaman sekarang sih. Iya sama. Gitu. Udah nggak ada lagi pertimbangan sopan santun dan lain-lain gitu, kayak gue ngomong ke lo bangsat lo gitu. Itu tuh gampang banget sekarang. Iya kayak tadi gue barusan. Iya kan? Gampang banget gitu. Jadi ya gitu. Wow. Ya. Oke. Wow. Perasaan cukup dan nyaman itu emang harus kita miliki Oke. atau enggak? Harus nggak? Jangan-jangan ketika udah merasa cukup dan nyaman kita malah jadi nggak punya ambisi. Nah ini juga bahaya nih. Gak punya ambisi. Nah jadi gini Nang, repot sih. gue ngerasain tuh waktu itu karena gue gini, cukup dan nyaman itu
puas itu kan ada hubungannya dengan kompetitif. Ya. Jiwa kompetitif Ya. dong, iya dong. Ya. Gue pokoknya harus ini, itu kan udah lebih ke kompetitif dong. Ah. Gue tuh orangnya nggak kompetitif. Hmm. Nah, harus ada triggernya, harus ada yang mancing gitu. Kadang-kadang kita terlalu merasa cukup dan nyaman itu bikin kita jadi malas menurut gue. Jadi ya udahlah gitu. Nah itu yang perlu dijaga menurut gue. Supaya lo nggak terlalu slow life, gimana sih, nggak terlalu Slow living. ya udahlah, namanya ntar rezeki juga jatuh dari genteng lah gitu. Itu gue cukup kok makan ini, udahlah makan, gue minum embun aja, embun dari bunga. Brettarian. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi itu Oke. kadang-kadang orang kalau bedanya tipis antara merasa cukup dan nggak mau berusaha. Itu menurut gue agak tipis tuh bedanya tuh. Kalau gua, ini gua juga minta pendapatnya. Ya. Mungkin dari yang laki-laki juga bisa nih karena Enggak, itu biasanya bondol tau. laki-laki di push, aduh bondol. Elang dong dia. Demi Moore itu. Soalnya laki-laki kan biasanya suka dikaitkan sama ambisi dan juga kayaknya kalau laki-laki nggak punya ambisi gimana gitu ya. Iya, nggak punya apa namanya goal yang. Nggak punya goal. Karena menurut gua gini, gua tuh memandang hidup tuh kayak tangga. Set. Tangga tuh kan bentuknya gini ya. Kamga. Tambahin dong, tambahin ke situ dong. Tambahin dong. Nah kan gini nih ya, tangga gini dong. Nah menurut gua, Ini nih. iya Ini gitu boleh. Hmm. Ini nih bagian telunjuk gua yang buat mukul ini adalah titik aman. Nah telunjuk gua adalah zona nyaman. Nah di sini menurut gua adalah area berjuang. Jadi menurut gua zona nyaman, titik aman dan zona nyaman itu harus dinikmatin menurut gua. Karena suatu saat nanti kita akan ada di ranah berjuang kita lagi untuk apa, naik level. Ntar levelnya udah naik, checklist, titik aman, nyaman lagi. Lu pernah gak sih ngerasain kayak, wah kok gue apa-apa gampang ya? Sekarang apa-apa gampang ya, gue kayak mau dapet ini gampang, terus ntar gak berapa lama tiba-tiba, wah kok gue harus kerja keras lagi gitu. Karena menurut gue merasakan itu dan akhirnya gue mikir kayak, ini lama-lama kayak tangga itu deh. Gitu. Oh berarti ini level gue naik, oh makin seru. Makanya gue gak mau bilang, oh sulit gitu. Gue bilangnya seru. Karena kalau sulit, jadi sulit. Kalau seru, jadi seru. Sulit tuh kan yang Itu silut. Enggak, mungkin Menurut gua. kalau dari lo kayak gitu, kalau buat gue berjuang itu lebih ke apa ya? Kalau kata temen gue, kalau lo bilang tadi, kok gue apa-apa dapetnya gampang ya gitu. Gue lebih percaya ketika lo happy, Iya. kalau happy ngejalanin semuanya, mau itu dibilang susah, mau itu bilang berjuang, akan jadinya gampang aja. Menarik. Gitu. Menarik. Jadi gue tidak pernah mengkotak-kotakan satu hal itu menjadi, wah ini di masa gue lagi gampang, ini gue lagi ini. Ya lo selama lo ngerjainnya happy, mau sehancur, mau sesusah apa tuh yang lo kerjain, pasti lo akan, seneng kan nih, gampang nih gitu. Kalau gue gitu, karena ketika lo happy menurut gue, aura yang lo keluarkan akan positif, terus orang ya mungkin ngeliat lo kayak, ini kayaknya orangnya seru gitu mungkin. Jadinya gampang aja dapetnya gitu. Nah berarti cukup itu juga berhubungan sama positivity kita di dalam memang. dong. Iya. Dengan happiness itu. Iya. Dengan keyakinan lo berarti. Iya. Karena kan kalau yakin, happy itu kan awalnya keyakinan kan. Kayak lu yakin main musik misalnya sesusah apapun lu akan tetap Iya memang. main gitu. Happy kan? Main gitar tuh susah loh. Belajar berdarah-darah dulu tangannya. Berat, sakit pundak segala macem. Ngafalin chord, ngafalin progresi. Itu kan susah kan? Maksudnya buat orang tuh ngapain sih lo gitu. Cuman buat lo mau belajar kunci C aja sampai berdarah-darah tangan lo gitu. Gering, cuman buat gitu doang, C doang lagi gitu. Iya. Sedangkan chord tuh ada banyak gitu. Itu kan tapi karena lo senang, ya lo nganggap si belajar itu bukan perjuangan kalau buat gue ya. Iya. Ini gue lagi bersenang-senang nih gitu sama apa yang gue kerjain, udah gitu. Jadinya Menarik. happy. Coba Mas yang baju hijau boleh dikasih mic gak Mas Odin? Namanya siapa Mas? Namanya Wahyu, Pak. Mas Wahyu? Apa? Yang marble berapa Mas? Tahu gak lu? Setelah Wagyu, aduh. Sorry. Mas Wahyu? Ya. Wagyu bet. Mas Wahyu, menurut Mas gimana soal ambisi tadi? Soal titik nyaman, cukup dan lain-lain yang tadi kami bahas?
sebagai seorang Sebelum laki-laki. Mas Wahyu lanjut, Mas Wahyu kursinya cukup nggak itu duduknya? Kayaknya. Iya, Oh, kayaknya kurang beras. geser Iya. ya? Nggak. Iya. Oke Mas Wahyu silakan. Mas. Menurut Mas Wahyu gimana? Seorang, apalagi Mas Wahyu kan laki-laki lain nih. Ya. Selain kami berdua. Oh iya dong. Itu sebelahnya ada lagi. Laki-laki. Iya kan? Itu laki-laki lain lagi. Heeh. Ya, gimana ngomongnya? Bingung. Ya kebetan Mas, nggak ada kayaknya kebetan di sebelahnya. Menurut Mas gimana? Menurut Mas Apakah gimana, Mas Mas? juga tipe orang yang punya ambisi? Ambisi nggak gitu? Soalnya pokoknya aku harus apa baru aku bisa tenang gitu. Ya. Saya tipe orang yang seperti itu sebenarnya. Oh iya oke. Cuma selalu dicegah sama istri saya. Apa yang membuat dicegah Nona? Suaminya Lebih dimilih di zona aman sih. menarik Siapa yang nih. di zona aman? Aku. Oh, kamu. Oke, oke. Jadi ketika suami mengambil langkah baru tuh kayak udahlah mendingan kita lagi aman, gak usah aneh-aneh lagi gitu. Langkah Gak usah baru tuh ngambil- maksudnya seperti menikah lagi gitu. Astagfirullah. Enggak kan nanya gue, Nang gue kan nanya Nang. Iya betul. Iya kan? Tapi langkah baru ada banyak. Oh iya, ya kan itu Tiba-tiba salah ngambil satunya, S3, salah satunya. Ngambil Gua kan ilmu nanya. nuklir, itu Iya, iya, langkah iya. baru. Ya. Oh jadi gitu. Jadi kalau Iya. istri lebih cenderung Pilih ke zona aman. zona aman ya. Zona Udahlah, udah aman. enak kayak gini, gak usah ngambil langkah yang Aneh-aneh belum lah. tentu, belum tahu ke depannya gimana gitu. Berarti kamulah yang menjadi batas cukup sang suami. Iya. Yes. Sang suami punya ketidakcukupan apa lagi memang? Ada ketidakpuasan apa lagi di hidupnya yang pengen dieksplor? Kalau saya sih banyak keinginan sebenarnya. Nah, apa aja? nih? Silakan diberitahukan kepada sang Apa istrinya. aja nih? Ayo deh. Ayo, apa Aduh, aja nih? kan Tenang. udah saya bilang jangan Iya. nanya-nanya di sini kena Apa pasti. aja coba? Ayo, Kita ayo. belain. Kita belain kok. Iya, kalau di rumah kita nggak pegang, nggak denger. Silakan. Di sini kita Silakan. belain. Silakan Mas, silakan Mas. Apa? Jangan keringetan gitu lah. Enggak, Enggak apa-apa lah. Saya keinginannya berusaha. Maksudnya saya kan merintis usaha, Iya. selalu ingin ibaratnya ada yang bertambah gitu. Tapi menurut istri, udahlah kita cukup sampai sini dulu. Nanti kalau memang sudah banyak tabungan yang cukup, baru kita naik lagi atau Kalau boleh tahu kita usaha apa, bertambah. Mas? Hah? Usahanya apa Mas? Saya jadi promosi nih. Nggak apa-apa dong. Apa? Saya rental, Oh rental. Rental mobil. betul. Oke. Soalnya di kepala saya rental masih PS, Mas. Ya, Gue rental VCD tuh. Rental DVD gue. Iya, easy. Iya, easy. Video easy. Iya, video easy. Berarti rental mobil. betul. Sekarang kondisinya gimana? Kondisi rentalnya, Mas? Nama rentalnya apa kalau boleh tahu, Mas? Nama rentalnya Arjun Rencar. Oke. Dia ada di Jakarta Utara. Hmm. Untuk kondisi sekarang ini sudah mulai membaik. Yes. Kalau kemarin pasca Pas kecolok Mas. COVID ketat itu menurun drastis lah. Iya. Oke. Tapi memang semuanya kan Mas, nurun kan? Maksudnya di Hampir- segala lini. Aspek ya. iya. Ya. Hampir semua dari yang biasanya setiap hari ada keluar masuk kendaraan itu selama COVID kemarin hampir 1 bulan stuck. Nah. Itu. Untuk sekarang sih alhamdulillah sudah membaik lagi kondisi. Berarti bisa dibilang istrinya Mas nyelamatin tabungan ya Iya, waktu gue itu tadi ya? baru pengen ngomong tuh. Iya nggak sih? Yang nyelamatin Mas tuh istri tau? Iya. Dia Makanya jangan nikah lagi Mas, beneran deh. Astagfirullah. Jangan, Orang dia jangan, mau ambil jangan. sastra Udahlah. mesin, orang dia kan rental. nikah enggak? Apa? Iya, saya aja belum. Iya, masa mau lagi? Jadi, coba ulang, berarti istri Mas yang bisa dibilang menyelamatkan Mas dari ekspansifnya Mas. Sebenarnya bukan menyelamatkan, Oke, membatasi saya. Apa? Membatasi. Jadi membatasi demi menyelamatkan Mas kayaknya. Cara pandang Beda cara pandang. Gimana sih caranya supaya komunikasi lancar? Ini kan soalnya kan kayaknya satunya berapi-api, yang satunya air tenang. Gimana cara komunikasinya supaya? di saat dia lagi ambisi banget, Hah? aku cuma ngeluarin pendapat ya. Hah? Kalau dia masih belum bisa terima, ya nanti lagi diomonginnya. Oh, Tapi sampai Lucu berantem banget. gitu gak? Enggak dong. Enggak sih, debat ya? Debat-debat aja gitu. Ini sehat nih kayak gini nih, Iya. Nang. Tiru tuh, Nang. debatnya tuh ditemenin sama Om Karni Ilyas gitu nggak? Nggak. Santai. Jadi kamu udah tahu cara menanggulangi suami dan suami juga ngerti istri posisinya ada di mana ya. Jadi kalian sudah merasa cukup satu sama lain? Insya Allah cukup. So sweet. Ini menarik. Bisa. Bukan. Ini menarik karena kan biasanya masalah di komunikasi ya Mas Taya. Iya, memang. Iya kan? Nah ini ada selintas kata bermakna, manusia itu sering ragu untuk melangkah. Takut dibilang serakah, tapi punya mimpi yang wah. Apakah ini seperti Mas Wahyu tadi?
Bisa dibilang seperti itu, tapi kayaknya kalau serakah kayaknya udah keterlaluan ya. Iya sih, serakah sih sebenarnya udah merugikan orang lain ya kalau Iya, itu iya. gitu. Kalau punya mimpi yang besar tapi tetap di jalurnya sih menurut gue gak apa-apa sih. Ya setuju sih. Kalau serakah tuh ini ya, apa merugikan orang, gue setuju tadi. Iya kan? Apa faktor yang membuat kita terus-menerus tidak merasa cukup? Menurut lu tak, selain ego. Karena kalau ego udah jawabannya gampang deh. Maksudnya tadi gimana? Apa faktor yang membuat kita terus-menerus tidak merasa cukup? Oh, Gitu. selain ego. Selain ego. Bisa aja tuntutan dari luar misalnya. Itu juga, cuman gue lebih percaya semua itu balik ke orangnya lagi sih. Maksudnya knowledge apa yang dia dapat dulu gitu. Oke. Karena lo punya ego sebesar apapun, kalau punya ilmu dan knowledge lo yang cukup, egonya pasti akan Salurkan. terimbangi gitu. Lo punya ego gede gitu, Hmm. tapi lo bodoh gitu misalnya. Ya lo akan nurut ke ego lo, tapi ketika lo punya pengetahuan yang cukup, lo akan bisa kompromi sama ego lo menurut gue ya. Gitu. Jadi lu tahu apa yang lu lakuin gitu ya Yes. kasarnya. Gue tahu kan orang banyak gue tuh kalau udah punya mau, iya kan? Iya. Gue tuh kalau udah punya mau tuh udah pasti nggak ini. Itu kan artinya lo sadar kalau lo kalau udah punya mau, lo punya ego gede, Iya. lo nggak bisa diberhentiin. Tapi ketika lo ngomong itu, lo jadi punya rem. Dasar rem sendiri. Karena ya? lo udah ngomong, oh iya berarti gue kalau ego gue gede tuh gue gini, gila ya gimana nggak boleh nih gue kayak gitu. Iya dong. Gitu. Itu menarik karena ini buat yang di sini dan yang di rumah, gue itu tipikal orang yang nggak punya plan B. Gue nggak punya plan B sama sekali. Kalau A harus jadi, itu jadi, gitu. Jadi menurut gue, apa yang ngebuat gue ngerasa nggak cukup adalah diri gue setuju sama lu sih. Iya memang, semua tuh balik ke diri masing-masing, nggak peduli lo kalau ketika lo punya bekal yang cukup di diri lo, mau orang bilang apa, mau orang punya apa, orang ngapain aja nggak akan ngaruh, nggak bakalan ngaruh, menurut gue ya. Jadi ya makanya bekali diri lo sebaik-baiknya, ya nggak sih? Dengan apa yang? Dengan hal-hal yang nggak melulu ngelihat ke atas gitu, itu bagus loh. Oh iya, itu juga. Itu bagus banget tuh gitu. Banyak yang gue banyak denger cerita ketika ada orang lagi kesel atau lagi nggak puas terhadap sesuatu, lagi kalut segala macem, dia keluar jalan ketemu orang yang peruntungannya tidak seberuntung dia gitu. Dia ngobrol, itu juga salah satu treatment tau, biar lo jadi ngerasa cukup. Oh iya. Lanjut, selintas fakta bermakna. Oke. CXO Lab merangkum dari beberapa sumber berikut adalah 5 pemikiran dan pola paling umum yang membuat banyak orang tidak merasa cukup dan nyaman dari apa yang telah mereka dapatkan. 1, selalu menginginkan lebih, seringkali lebih dari yang kita butuhkan. Lebih. Oh, sorry. Sorry. Kurang menghargai apa yang sudah dimiliki. Ini nih. Tidak belajar dari masa lalu, tidak bersungguh-sungguh di masa sekarang. Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Iya. Tidak menerima apa adanya dan menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Yes. Mencari kepuasan atau kebahagiaan dari sumber luar bukan dari dalam diri. Itu yang tadi kita udah sebutin sebenarnya. Kayak lari aja gitu ya, nggak nyelesain apa-apa gitu ya. Tapi ini lucu nih, pembahasan selanjutnya adalah siapa yang bisa merasakan cukup dan nyaman? Apakah hanya orang-orang yang kaya saja, kaya secara materi? Menurut lu gimana, Tak? Kaya itu menurut gue bonus. Bonus. Lo udah punya bahan bakar awal. Ya dong. Ya lo buat sebagian orang sih. Maksudnya lo udah punya, ya lo kaya, lo punya fasilitas. Apapun yang lo lakukan terpenuhi. Ya udah pasti nyaman. Tapi kan ketika seiring waktu lo makin gede, lo akan nemuin kerjaan, lo akan ketemu orang baru, lo akan segala macam ini dan itu. Oke. Ya lo pasti akan merasa gak nyaman juga sih. Jadi buat gue nggak jaminan juga lo kaya itu lo merasa cukup dan nyaman. Banyak kok orang kaya yang lagi. Iya gak sih? Iya, nggak tenang kan? Gak tenang hidupnya. Banyak banget orang kaya yang nanti duit gue yang 100 miliar itu gue simpen di mana ya gitu. Ntar kalau habis gimana ya gitu. Iya. Ya kan? Belum lagi ada judge dari penilaian-penilaian dari luar yang bahwa
lu mah enak. Iya. Padahal kan orang punya usahanya masing-masing ya nggak Belum sih? lagi ada yang WhatsApp, wih udah sukses nih sekarang gitu. Iya, ya kan? apalagi kalau ada yang miss call terus, kita ngobrol bisnis yuk. Taunya nawarin asuransi. Iya, kayak Iya, gitu. gitu. Jadi emang ribet jadi orang kaya. Jadi nggak usah lah jadi orang kaya ya. Aus gue, Nang. Hah? Ini air. Wudhu deh, wudhu. Wudhu sambil minum. Oke nih, tapi merasa cukup dan nyaman itu kan bukan memiliki arti kalau kita terjebak di comfort zone. Ah ini bener nih, nggak mau maju dan nggak punya goals. Nah comfort zone itu kan bahaya ya? Menurut gua nggak? Menurut gue bahaya. Oke. Comfort zone itu bahaya karena buat gue ya, buat gue bahaya. Karena itu bikin hambar buat gue. Sama kayak gue menarik. misalnya gue manggung atau gue nyanyi, gue udah nggak grogi. Itu udah bahaya menurut gue. Karena ya gue udah gak ada gregetnya lagi gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau masih ada greget terus itu berarti gue tidak ada di tidak apa sih gue ngomong apa sih? Gue ada di ketidaknyamanan. bukan. Kalau gue masih grogi berarti gue sedang tidak ada di comfort zone gue. Iya. Gitu maksudnya. Oke. Kalau gua comfort zone itu menurut gua baik-baik saja. Bagaimana yang lain? Nona-nona di sebelah kiri nih, di pojok kiri nih. Coba ditanya satu-satu nih. Yang kata belakang dia. yang hitam, oh itu speaker. Aduh salah. Sorry. Dari yang nona kerudung hitam, comfort zone berbahaya atau enggak menurut nona? Namanya siapa nona? Kalau menurut aku sendiri enggak, karena aku pengen stay di situ aja. Pengen sekali di situ. Maksudnya enggak di zona nyaman aja gitu. Oh. Enggak berani ekspor lagi. Menarik. Berarti tidak berbahaya ya? Buat Baik. aku enggak. Buat kamu oke. Kalau nona sebelahnya, Buat aku sih enggak. buat kamu nggak nyaman? Nggak berbahaya? Enggak berbahaya. Alasannya? Alasannya sama sih kayak kakakku. Oh kakak adik kan? Oh. Oh kakak adik, Oke. pantesan sama. Satu Jadi- hari-hari, satu hari-hari. Satu hari-hari. Kok bisa satu hari-hari? Kan nggak kembar. Coba sebelahnya nona. Kalau menurut aku berbahaya. Oh, Berbahaya. ini tim gue nih. Alasannya? bahaya nih. Karena kalau kita udah terlalu nyaman di zona itu tuh kita nggak akan berkembang gitu. Oh bagus. menarik. Jawaban itu bagus sekali. Menarik. Gak berkembang, oke. Ada lagi? Udah. Oke. Sebelahnya nona. Kita row belakang dulu ya. Menurut saya tergantung pola pikir masing-masing ya. Oke. Karena kan setiap orang punya cita-cita sendiri, punya pencapaian sendiri. Oke. Jadi terserah pribadi masing-masing aja menurut Iya saya. sih. Kalau menurut nona, pribadi masing-masing kan nona termasuk. Berbahaya atau enggak? Saya sih kadang-kadang suka ngerasa kadang suka ngerasa nyaman dengan yang udah ada, tapi kadang suka ngerasa nggak nyaman juga sama situasi yang lain gitu. Kayak kan orang kadang omongan orang juga mempengaruhi juga kan. Gitu ya kan? Menarik. Kayak gitu Ya, menurut seperti saya. kata pepatah ya. Apa tuh? Kenal maka tak sayang. Tak kenal, Nggak nyambung. maka tak tayang. Penyanyi Thailand. Kenapa sih garuk-garuk ke sini? Ya, enak. Dipegangnya ya tangannya ya. Oke, terima kasih Nona. Nona, selanjutnya? Zona nyaman, saya sih kurang setuju ya. Ya sama, alasannya jadi kita nggak kembang. Oke. Nonanya? Zona nyaman tergantung orangnya sih kalau menurut saya. Oke. Kalau untuk orang yang tidak berani mengambil resiko, dia akan stay di zona itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk orang yang ingin hidupnya lebih berwarna ya, dalam artian punya obsesi, punya keinginan lebih, namanya kita manusia, Ya. pasti dia akan mencari tantangan itu. Wah. Oh, bagus tuh. Paling susah memang mencari tantangan ya. Apalagi waktu kita SD, kita mesti ngisi buku ada tantangannya. Wah, susah sekali nyari tantangan. Iya, makasih supportnya ya. Aduh, saya jadi merasa gembira. Terima kasih nona-nona semuanya. Jadi ini menarik nih. Emang tergantung orangnya sekali lagi ya. Melihat si zona nyaman itu seperti apa gitu. Berarti, tapi kan menurut lo nggak bahaya? Menurut gua nggak bahaya. Kenapa? Karena gua merasa itu adalah hadiah. Oh, yang kayak tadi gue bilang. Oh, berarti gue lagi ada di titik landai ya. Sudah, gue lagi ada di sini. Tapi kan lo lagi ada di situ. lagi ada di situ karena gue sadar sewaktu-waktu gue akan naik lagi dengan Berarti dengan sebenarnya tantangan yang lo baru. nggak setuju sama zona nyaman, sama comfort zone. Karena lo bilang lagi.
Lagi, betul. Suatu saat lo akan ngomong, wah gue udah nggak bisa lagi ada di sini. Bukan gue nggak bisa lagi, tapi kalau gue memang harus sudah pergi dari sini, gue akan pergi. Karena mumpung di zona nyaman, gue akan nikmatin kenyamanannya, gitu. Jadi gue nggak akan nge-push kayak, gue ada beberapa klien yang ketemu gue kayak, aduh kok hidup gue tenang ya. Dia workaholic, terus kayak dia ngerasa kayak, aduh hidup gue tenang deh. Oke kita runut ya, kemarin lu mau apa? Mau naik pangkat nggak? Udah naik, terus sekarang kok kayaknya semua gampang di gue. Ya udah ini prosesnya sebentar, nanti juga ada tantangan di level lu yang lain gitu. Kalau gue gitu berpikirnya, tapi gue juga bisa mengerti ada kebutuhan kayak ikan salmon gitu loh, tak. Kalau lu ternak salmon, biasanya tuh salmon sama ikan hiu kecil tuh ditaruh di satu kendi atau di satu tempat supaya si salmonnya terus bergerak. Karena kalau dia ngerasa nyaman, ntar lama-lama salmonnya mati. Emang ada yang begitu juga kebutuhannya gitu. Jadi gue setuju juga sama Nona semuanya, setuju sama kita juga bahwa emang terlalu lama di zona nyaman, berleha-leha di sana ya nggak berkembang. Betul. Kecuali lu mandi tepung ragi. Dia ngembang tuh, kayak roti. Aduh gila, gue udah kurang oksigen nih beneran nih. Ayo dong, tas, semangat dong, tas. Iya. Oke. Ini ada selintas kata bermakna. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Oprah Winfrey. Gitu. Boleh diulangin? Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Jadi kalau lo nggak konsennya ke apa yang lo nggak punya terus, ya lo nggak akan pernah merasa cukup sih gitu. Jadi apa yang lo punya maksimalin aja. Setuju gue. Manfaatkan aja semaksimal mungkin sampai mentok. Contoh simpelnya kalau gue nih tanya, adalah min 14-13 gue. Min 14-13 gue ini kadang-kadang 27. 14 sama 13, jangan dijumlahin. Kenapa sih? Nah, semua, iya bukan. Gue ini, berarti masih berfungsi nih gue nih. Iya, 14-13 gue ini kadang dulu gue suka dibilang. Lo 14-13? Iya. Kacamata pantat botol atau coba lo pakai kacamata gue. Nerd atau apa dan lain-lain. Nah itu gue bahkan menggunakan 14-13 gue mainnya. Bagus ya? Hah? Jangan dijidat. Nyangkut. Nyangkut. Hah? Ya, Sumpah nyangkut. Bikin nyangkut. Enggak ada. Aduh. Jadi gue memanfaatkan kacamata min mata 14-13 gue ini untuk memulai pembicaraan dengan perempuan karena gue minder banget sama perempuan. Coba pakai kacamata lo nih. Lu merem dong. Enggak, sumpah. Merem dari mana? Melek gak? Pusing gak? Kalau gue sih kayak sesimpel burem aja. Coba jalan-jalan. Jalan. Asik kan? Kayak di laut kan, tak? Iya, Nang. Coba lu muter gini dong. Kayak di teleskop, Nang. Ya udah nggak pakai kacamata juga jumpa lip. Sorry. Wah, gila, Nang. Coba jalan. Ini bisa ngelihat mikroba nih pakai ini? Enggak. Soalnya dia kaget kalau mikroba. Aduh. Oleh. Jadi jangan dipegang kacanya dong, Nang. Gue gak megang kacanya dong, gue kan megang ininya. Iya. Kotor dong kaca gue nih. Enggak, kan gue kan juga pakai kacamata. Jadi gue memanfaatkan 14-13 gue ini untuk ngobrol sama perempuan. Karena biasanya kan orang suka nanya, kacamatanya tebal banget, min berapa? 14-13 namanya siapa? Gue selalu gitu. Gak lagi tahu gak cerita ini? Hah? Istri lo tahu gak cerita ini? Tahu lah. Oh, tahu. Lah, emang menurut gue dapetnya gimana? Gak tahu. Ya gak gitu lah. Sampai. Ya. Jadi gimana gitu. Jadi gitu ya? Ya. Apa yang tadi kita omongin? Apa yang kita punya, fokus apa yang kita punya gitu. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan perasaan cukup dan nyaman? Bersyukur. Iya udah itu. Udah jawaban itu udah bersyukur aja udah apa yang lo punya. Udah. Kalau gue tambahin boleh nggak? Nggak. Kalau oke. Ya. Oke, ayo. Kalau bersyukur itu teoritis mungkin ya. Taktikalnya mungkin lu pikir sebaliknya kali ya. Kayak tadi 14-13, gue pikir itu kekurangan tadinya. Tapi kalau gue twist jadi kesempatan, akan beda tuh sudut pandangnya. Jadi kemaslahatan. Bener, kemaslahatan gue. Kemaslahatan tuh apa sih? Kemakmuran. Asal lo gue padahal. Gitu, jadi misalnya min mata gue tebal. Itu masalah, ya udah solusinya apa? Fokus ke solusi kalau gue. Ya benar. Gue cari aja kacamata yang bagus di muka gue, beres urusan gitu kan. Gitu. Jadi Mas,
Kasih alasan yang pas untuk ekspansi usahanya, Mas. Ayo, semangat. Istrinya bilang, coba saja Alfonso. Iya. Saya solder. Zolim Anda ya. Tidur di luar. Oke, ini menarik. Conclusion. Gue sama sih sama lo, tak? Ya intinya pokoknya yang tadi cukup dan nyaman itu akan terpenuhi ketika lo bersyukur sama diri sendiri, bersyukur dengan apa yang lo punya, terus lebih ke coba gali potensi yang ada di dalam diri lo, gali apapun yang ada di dekat lo, manfaatkan semua, nggak usah mikirin oh si A punya ini, si B punya ini, oh ini lebih oke, ini lebih itu gitu. Correct. Kalau memang sudah waktunya lo mendapatkan itu, lo akan mendapatkan itu, udah itu aja. Mau dikejar kayak apa, kalau memang belum waktunya lo dapet apa yang lo mau itu, nggak akan dapet. Ada yang pernah ngomong gitu tuh, tak? Ya gua. Bukan filosof juga ada pernah ngomong gitu. Nah itu temen gue emang. Iya, dia tetangga lo emang. Iya, orang bareng kemarin Marisol. Isi oncom lagi. Iya. Dia bilang orang akan mendapatkan sesuatu di mana saat orang itu tahu bagaimana cara menunggu. Itu sih. Cara nunggunya gitu yang tepat. Proses gitu. Pokoknya jangan lupa lah EMC kuadrat lah ya. Hasil nggak mungkin mengkhianati usaha nggak mungkin mengkhianati hasil lah. Hasil juga nggak mungkin mengkhianatin usaha, itu udah Pak. Iya. Dan gue juga berpikir satu sih. Kalau lu ngerasa ada yang kurang dari lu, ingat aja Tuhan nggak pernah bikin sampah, intinya itu. Itu gue nemuin itu karena kan gue minder banget ya orangnya. Jadi saat gue gue minder, gue lama-lama jauh gitu. Mundur. Thank you semua, thank you. Okay. Nah saat gue ngerasa jatuh banget, gue sadar kayak, kok lu memaki Tuhan lu dengan menghardik ciptaannya gitu. Jadi gue dari situ gue mikir kayak Tuhan nggak mungkin bikin sampah deh. Karena bumi itu dibikin bagus, yang nyampah manusia kan. Walaupun bumi itu datar ya. Oh enggak. Sebel. Enggak. Sebel. Bumi itu trapesium. Ini. Tapi menurut lu bumi datar enggak? Lagi sih. Enggak, kalau gua waktu itu ngajak diskusi di Instagram gak ada yang jawab. Kalau gua masih belum lihat. Serius gua. Karena menurut gua belum lihat asli, jadi gua bebas lah mau datar mau bulat sama aja. Iya memang. Menurut kalian datar apa bulat? Ini pada takut. Padahal cuma itu kan pertanyaan biasa ya. Iya. Itu kenapa sih pada takut ya, itulah gitu. Iya. Karena kalian tidak merasa cukup dan tidak nyaman. Iya. Oke. Dari teman-teman di sini ada yang mau punya konklusi juga tentang mungkin, cukup dan nyaman ini? Ada yang mau memberikan konklusi mungkin? Ya. Oke, Nona. Ratna. Abis Nona baju kuning, kamu ya. Jadi kamu sekarang rangkai kata-kata yang suka kamu cari di Pinterest. Kamu jahit. Untuk conclusion. Menurut saya, kesimpulannya, cukup itu adalah ketika kita bisa bahagia tanpa syarat. Kayak tadi. Tadi kan dari yang kita ulas-ulas semua itu, yang penting kita itu bahagia, nikmatin gitu kan. Nah itu bahagia tanpa syarat. Jadi nggak usah pakai syarat standar dan lain sebagainya gitu. Lalu nyaman. Ketika kita berasa nyaman, nyamannya kita itu adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada di titik itu. Itu adalah nyamannya kita. Tanpa syarat, gitu. Tanpa syarat dan tadi syukur. Iya. Berarti kita bisa nyaman ketika kita bisa mensyukuri kebahagiaan kita tadi. Dengan tanpa syarat. Yes. Menarik tuh. Nice. Oke. Terima kasih. Nona, ada mau pulang ya? Oh iya, coba Nona yang ini. Ayo dong, jangan kamu kelihatan gitu dong. Namanya siapa? Ica. Hah? Ica. Nama aslinya siapa? Gue penasaran ya, ada jutaan Ica di kepala gue. Siapa? Rian. Kansa. Kansa. Oke, Kansa. Bagus namanya ya. Oke, Kansa silakan. Sebenarnya kalau menurut aku cukup sama nyaman itu balik lagi ke diri sendiri sih. Karena yang bisa nentuin cukup hidup kita itu ya diri kita sendiri. Kayak yang tadi dibilang juga sama Mas Danang sama Kak Dikta. Kalau misalnya semua orang itu kan punya waktunya masing-masing. Jadi ya kalau misalnya kita ngelihat ke orang terus yang emang gak bakal ada habisnya sih. Menarik. Ya, sama kurang lebih. Bagus Kansa, makasih ya Kansa. Makasih Mas. Karisa. Kansa. Lu kenapa sih sama nama perempuan? Hah? Kata. Loh. Kok Karisa perempuan? Aduh. Coba, udah oke, lewatin. Oke, ini ada conclusion by CXO Lab. Terima kasih Kansa. Thank you. Cukup dan nyaman. Cukup dan nyaman bukan berarti berlebihan.
Tapi sebagian orang mengartikan cukup dan nyaman dengan berlebih. Careful. Kebutuhan utama manusia adalah sandang, pangan, dan papan, namun aktualisasi diri untuk dipandang orang lain lebih menjadikannya berlebihan. Rasa cukup dan nyaman tidak berasal dari hal-hal yang berada dari luar, tapi juga berada di dalam diri kita. Dan apakah kita sudah merasa cukup ataupun puas? Cukup dan nyaman bukan berarti tidak memiliki ambisi. Cukup dan nyaman itu adalah serangkaian tujuan yang diakhiri dengan sebuah keputusan. Karena cukup dan nyaman punya misi dan visi yang jelas. Cukup dan nyaman dari masing-masing diri kita mungkin berbeda, tapi ingat, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu sama. Karena kita sama-sama manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah? Sandang, pangan, papan, perhatian. Right. Oke. Selintas kata bermakna, semakin kita mencoba memikirkan tentang kebahagiaan, semakin kita merasa bahwa kita belum bahagia. Waduh, ini gue tahu kayaknya nulis siapa nih. Pak Ari nih. Iya. Pak Ari nih kalau udah... Bener itu, bener sekali. Setuju sih. Closing. Buat teman-teman yang di rumah aja. Gue usah ikut-ikut ke sini ya. Buat teman-teman yang di rumah silakan share juga pendapat lo soal perasaan cukup dan nyaman. Apakah lo sebagai individu sudah merasakan cukup dan nyaman yang cukup dan nyaman? Silakan komen juga kira-kira di kota mana lagi serunya kita bisa ngadain Intimate Podcast Tour ini. New Zealand. New Zealand sedap sih. Silakan share topik apa yang ingin kamu bahas di episode berikutnya dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18.00 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Lintas Makna juga bisa kamu akses di podcast, di Spotify dan juga Apple Podcast, dan juga ada sosial medianya, ada Twitter dan Instagram di @lintasmakna, dan juga ada di @lintasmakna_cxo untuk di Instagram dan TikTok ternyata @lintasmakna, di Twitternya @lintasmakna_cxo. Kalau gitu sampai Zumba ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih tim yang bertugas. Terima kasih teman-teman yang ada di sini. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih buat waktunya yang gak kembali. Thank you. Terima kasih Dikta. Terima kasih juga Terima kasih, di kolam. Terima kasih semuanya. Semuanya selamat berbuka puasa. Selamat buka puasa, berbuka dengan yang cukup dan nyaman. Wih. Dah.